Saudara-saudara yang terkasih, senang bisa kembali menyapa saudara melalui sapaan gembala. Hari ini saya hendak menyapa saudara-saudara melalui firman Tuhan dari Matius 11 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Saudara-saudara, beberapa tahun lalu saya mendengar sebuah istilah yang menarik, yaitu ruang liminal. Apa itu ruang liminal? Ruang liminal adalah ruang kosong di antara satu keadaan yang sudah dilewati dengan keadaan lain yang belum didapatkan. Ini adalah ruang transisi. Misalnya ketika orang sudah di PHK, tetapi dia belum mendapat kerja sementara dia sedang mencari pekerjaan. Ini disebut sebagai ruang liminal. Beberapa psikolog mengatakan ruang liminal bisa membuat orang merasa depresi. Tetapi bagi orang-orang tertentu, ruang liminal itu bisa membuat dia kreatif dan bisa berprestasi. Nah, hari ini saya belajar dari seorang Yohanes Pembaptis yang berada di penjara karena melakukan pekerjaan Kristus, dan saya melihat Yohanes Pembaptis berada di dalam ruang liminal. Dalam situasi yang tidak mudah, di ayat ketiga Yohanes Pembaptis bertanya melalui murid-muridnya kepada Kristus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yohanes Pembaptis bertanya, "Sampai berapa lama saya harus menderita? Kapan Mesias akan segera tiba dan menolong kami bebas dari penjajah Roma? Apakah engkau orang itu, atau kami harus menantikan orang lain?" Saudara-saudara, yang menarik, di dalam ayat yang ke-11, Kristus memuji Yohanes Pembaptis. Di sini dikatakan, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Artinya, dalam ruang liminal, dalam situasi berat, dalam penjara, Yohanes Pembaptis tetap berpengharapan dan bisa merasakan kasih Tuhan. Bahkan Yohanes Pembaptis hidupnya bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini memaksa kita berada di ruang liminal. Ruang transisi di mana kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang umum kita lakukan. Kita bergereja sekarang sudah tidak bisa lagi. Tetapi kita belum juga masuk ke situasi ideal yang kita harapkan, kebebasan. Kita nggak tahu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi, kita baru bisa beribadah seperti biasa, bekerja seperti biasa, bertemu dengan orang yang kita cinta, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam keadaan seperti ini, bisa saja saudara dan saya depresi, bisa saja saudara dan saya menderita, bisa saja mengeluh dan bertanya-tanya, "Tuhan, di mana kuasa-Mu? Sampai kapan kami harus mengalami ini semua?" Atau saudara dan saya bisa menjadikan ruang liminal ini sebagai ruang yang di dalamnya kita betul-betul bisa merasakan hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ruang ini mungkin untuk menolong kita merasakan hal yang demikian, sebab di dalam ayat 12, Kristus berkata, "Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Artinya, kalau saya dan saudara-saudara bersedia dipimpin oleh Allah sebagai Raja, maka dalam ruang liminal seperti ini, kita tetap bisa berpengharapan. Kita bisa terus sukacita. Kita tetap bisa menjadi berkat untuk orang lain di dalam keterbatasan yang kita alami. Tuhan memberkati kita semua.